Mantan afiliator trading ilegal Binomo Indra Kents resmi mengajukan kasasi atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang yang memvonisnya 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah dengan subsidiar kurungan 10 bulan penjara. Indra merasa putusan banding itu sangat tidak adil lantaran tidak ada bukti dirinya menikmati uang para korban. Kuasa hukum Indra memaparkan, sesuai fakta persidangan, uang yang digelontorkan para trader masuk ke rekening Binomo, bukan ke rekening pribadi Indra. Yang juga dianggap tidak memenuhi rasa keadilan oleh pihak Indra adalah aset miliknya senilai 67 miliar yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjadi milik negara, di tingkat banding diputus menjadi milik para korban Binomo. Lalu benarkah dalam memori kasasinya Indra menginginkan aset-asetnya dikembalikan? Kemarin kita udah dapat ya putusan terkait masalah banding. Ancaman hukumnya tetap sama, ya kan, 10 tahun. Dan juga akan tapi yang berbeda adalah bahwa harta kekayaan yang didapatkan oleh Indra Kents itu dikembalikan kepada korban. Akan tapi kita sudah mengajukan kasasi untuk itu, ya. Yang jelas kita sangat memang keberatan terkait dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh Indra ini, Indra Kusuma, adalah berasal dari Binomo, kan begitu. Kenapa? Karena memang dari fakta persidangan yang ada sudah cukup jelas. Para korban itu tidak bisa membuktikan, ya, apakah mereka mentransfer, ya, untuk deposit dan lain sebagainya itu ke rekening Indra Kents. Kan tidak pernah ada. Di fakta persidangan perlu diingat tidak pernah ada. Ya, kita berharap yang menyatakan Indra Kusuma tidak bersalah, ya. Kedua, harta kekayaan itu dikembalikan kepada Indra Kusuma. Dalam persidangan memang diperoleh fakta bahwa di rekening pribadi Indra memang ada uang sekitar 3 miliar rupiah. Pihak Indra menyebut uang itu adalah hasil kerja keras Indra Kents sebagai pengusaha dan YouTuber. Tapi hakim dan jaksa punya kesimpulan berbeda. Para penegak keadilan mencurigai Indra melakukan pencucian uang dengan membeli aset atas nama keluarga maupun rekan bisnisnya. Lantas bagaimana peluang Indra untuk menang di tingkat banding? Link referral yang didalilkan sedemikian rupa para korban ini, Indra mendapatkan ratusan miliar dari link referral. Buktinya cuma ada 3,5 miliar saja. 3,5 miliar loh. Dan itu belum pernah ditarik oleh Indra. Dengan putusan banding, Indra Kents lagi-lagi gigit jari. Sementara 144 trader yang menjadi korban Indra bersorak girang karena banding yang diajukan JPU dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Aset-aset Indra yang disita negara kini diserahkan kepada paguyuban korban Binomo untuk dikembalikan kepada para korban. Meski dari 144 trader, Indra Kents berhasil meraup uang 83,5 miliar. Sementara asetnya yang disita hanya 67 miliar, para korban sudah merasa puas bila aset Indra itu ditetapkan sebagai uang ganti rugi untuk mereka. Kalau Indra Kents sendiri sekarang masih tetap tabah untuk melakukan satu proses hukum, ya. Akan tapi jelas juga dia sudah menyampaikan. Dia menyampaikan kenapa nggak dari awal. Ya kalau misalnya memang itu menjadi kesalahan saya, ya nggak ada masalah, harta saya ambil saja. Dia nggak ada masalah untuk itu. Bukan itu yang dia inginkan, ya. Bahwa kalau misalnya terbukti bahwa dia memang mendapatkan harta kekayaan dari para korban. Kalau aset-aset itu masih sampai sekarang kan masih dalam sita ya oleh pihak kejaksaan karena merupakan alat bukti ya di pengadilan. Tentunya nanti kalau udah ada putusan yang mempunyai ketentuan hukum tetap, bagaimana nasib itu harta kekayaan itulah yang ditentukan. Soal banding atas putusan hakim yang dianggap tidak adil, pengacara Rasman Nasution juga tidak mau kalah. Diam-diam ia sudah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatannya atas Dr. Richard Lee. Rasman yang pernah menjadi kuasa hukum Dr. Lee merasa diputus kontrak secara sepihak oleh dokter kecantikan asal Palembang itu hingga melayangkan gugatan material senilai 20,7 miliar.
Sayangnya, gugatan Rasman resmi ditolak pada 27 Desember 2022 lalu. Lantas, apa saja materi banding yang diajukan Rasman? Kemarin petang saat menjalani pemeriksaan atas kasus ijazah palsu yang menjeratnya, Rasman menabuhkan genderang perang babak kedua kepada Dr. Lee dan Hotman Paris Hutapea yang dianggapnya berada di belakang Dr. Lee. Tadi baru saja ada pemeriksaan awal terkait dengan dugaan pemalsuan surat dan atau dugaan ijazah palsu. Kuat sekali. Nah, Ibu Ida, Bu Erni ini Kepala Biro Administrasi Akademik yang YPP sebelahnya mereka yang laporkan saya, dan itu sudah kuat. Nah, tinggal nanti saya akan hadirkan rektor kami, kemudian Pak Musni Umar, rektor sebelah, Bu Erni, kemudian dokumen-dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk dimintai keterangan. Saya kira itu. Kita sudah banding. Sudah daftar banding dan kita tunggu hasilnya nanti. Dan jika lanjut sampai kasasi terus, dan setelah itu pun mungkin kita buat gugatan baru. Artinya saya akan perang dengan Richard dunia akhirat. Saya akan hadapi dia. Dunia akhirat saya akan hadapi dia. Yang kedua Hotman. Nah, ini Hotman kan baru ngaku Nurbaini Jannah. Ibnu Khaldun. Itu Paris Junior Paris Junior Hutapea itu anak dia atau siapa? Itu sudah kami teliti dengan Bu Erni kan. Itu kita curiga, kita duga itu ada yang tidak beres. Nanti sekarang lagi kita tracking. Ya. Nah, Hotman sekarang cuap-cuap tuh. Masalah bilang Ibnu Khaldun tidak sah, ini sah. Apa kapasitas dia? Itu akan kita buat laporan polisi. Kita ada koordinasi Bu Erni, ya kan? Dia bilang yang sah Ibnu Khaldun yang ada Jalan Pemuda. Yang lain tidak sah. Wah, bahaya dia itu. Ya, jika bandingnya ditolak, Rasman sudah siap melayangkan gugatan baru kepada Dr. Lee. Pengacara berkepala pelontos itu seolah siap menghadapi kubu Dr. Lee sampai ke ujung dunia sekalipun. Dibantu kuasa hukum setianya Eli dan Neti, Rasman memperingatkan para seteru hukumnya agar jangan besar kepala. Berani dia bilang, tunggu bagian mana, sudah saya simpan itu. Dia tadi posting Instagram dia kan. Nah, kemudian dia kemarin tuh cerita-cerita tentang anak, kayaknya kelabakan dia. Dia kelabakan, tapi Hotman memang nggak sebut nama saya. Dia berdalih, tapi dia kena. Kenapa? Dia nggak sebut nama saya, tapi dia sebut Ibnu Khaldun yang sah adalah Jalan Pemuda. Padahal Pak Rektor Musni Umar sekalipun dengan Ibu Erni yang yayasan sebelah Edi Haryanto dan kami itu mengakui ada buaran dan ada yang disalahin. Bukan, apa urusan dia ngomong, itu kebablasan dia, kena. Evi kemarin bilang ijazah palsu, nggak sebut, diduga lagi, kena. Maka kita laporkan ini, Hotman, perang akan berlanjut. Richard, perang akan berlanjut. Dennis, perang akan berlanjut. Sama seperti Rasman Nasution, Kartika Putri juga kalah melawan Dr. Richard Lee. Meski berhasil menjadikan Dr. Lee sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya, di luar dugaan Karput kalah dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Dr. Lee pada Oktober 2022 lalu. Hakim Mahkamah Konstitusi memastikan review Dr. Lee terhadap skincare yang dipromosikan Karput pada 2020 silam tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Lantas, apa kata Karput soal euforia kemenangan yang seolah tidak habis-habisnya ditunjukkan Dr. Lee? Benarkah diam-diam Karput juga mengajukan banding? Jelang keberangkatan umroh, Karput dan Habib Usman bin Yahya suaminya menguraikan cara mereka dalam menyikapi kasus hukum, baik menang atau kalah. Apa tuh? Dia menanggapi itu yang tadi langsung Pak TV loh. Dikasih aja yang katanya kakak juga mengajukan banding yang diklaim kalah lah katanya. Iya. Nggak boleh sama Habib. Ya, Habib Usman melarang Karput mengomentari sikap Dr. Lee. Kesempatan untuk mengajukan laporan baru untuk menjerat Dr. Lee juga ogah dibocorkan oleh Karput. Lantas, apa kata kuasa hukum Karput terkait banding dan laporan terbaru untuk Richard? Dasar pertimbangan apa yang diputuskan dalam pra-peradilan dan putusan seperti apa dalam putusan pra-peradilan itu yang dicantumkan di dalam
SP3 oleh penyidik, kan begitu. Nah, tapi kan kita akan rentetan peristiwa hukum, rentetan produk hukum yang ada, itu akan kita jadikan satu bahan untuk kita melakukan upaya hukum nantinya. Ya, insya Allah semoga ya Februari kita akan lakukan upaya hukum untuk itu. Kita tidak tinggal diam ya? Kita tidak tinggal diam.